suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola anggaran negara. Nah, biasanya kalau di negara Indonesia itu kebijakan fiskal bisa berupa pajak, subsidi, dan pengeluaran dari pemerintah. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal tersebut antara lain yang pertama itu untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini misalnya kalau orang kaya itu biasanya diberi pajak bangunan yang lebih tinggi tergantung harta yang mereka punya. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pemerintah bisa memacu pertumbuhan bisnis dengan memberi potongan pajak pada usaha-usaha yang kecil. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi subsidi pada UKM agar makin banyak lapangan kerja yang tumbuh. Yang ketiga, meningkatkan distribusi pendapatan. Jadi penentuan kebijakan batas upah minimum adalah salah satu bentuk dari kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk membuat pendapatan seseorang selalu proporsional dengan kondisi ekonomi di daerahnya. Lalu yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hal ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasanya harus mengeluarkan uang untuk menjaga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan yang lain sebagainya. Pengeluaran ini tentu berasal dari pendapatan fiskal pemerintah yaitu pajak dan bea cukai. Nah, ini ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan fiskal defisit, di mana kebijakan ini mengharuskan jumlah pengeluaran pemerintah itu lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, selanjutnya jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal defisit, di mana kebijakan ini mengharuskan jumlah pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan. Jadi pengeluaran pemerintah itu seperti pengeluaran untuk kebutuhan masyarakat itu harus lebih besar daripada pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal surplus, di mana kebijakan ini mengharuskan jumlah pendapatan pemerintah harus lebih besar daripada pengeluaran. Biasanya kebijakan surplus ini jarang digunakan karena biasanya itu pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini merupakan kebijakan penyeimbang antara pengeluaran dan pendapatan negara, di mana kebijakan ini akan menghasilkan nilai nol dari perbedaan pengeluaran dan pendapatan. Jadi nanti antara pengeluaran dan pendapatan jika dibandingkan itu hasilnya akan nol. Yang keempat itu ada kebijakan fiskal dinamis, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang fleksibel, di mana saat keadaan normal bentuknya akan seperti kebijakan fiskal seimbang. Selain itu, seiring perubahan waktu, pemerintah juga akan dapat merubah ukurannya sesuai dengan situasi. Jadi kebijakan fiskal dinamis ini bisa disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu peraturan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang dicapai. Faktor-faktor moneter di sini biasanya berkaitan dengan uang atau hal-hal yang berkaitan dengan uang, seperti jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan nilai tukar mata uang. Yang kedua yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan moneter ini lebih ke perbaikan perekonomian di Indonesia. Jadi dia akan mengontrol pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga menciptakan kestabilan harga. Dan yang keempat menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Ada dua cara untuk menerapkan kebijakan moneter. Yang pertama dengan cara secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Biasanya kebijakan moneter yang secara langsung itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu akan ikut campur secara langsung dalam peredaran uang dan kredit perbankan. Sedangkan secara tidak langsung biasanya dilakukan oleh bank sentral
kemungkinan bank sentral akan melarang atau akan mengurangi adanya kredit di bank-bank umum. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu merupakan suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat saat terjadi resesi atau depresi. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini pemerintah akan selalu mengontrol jumlah uang yang beredar. Seperti itu. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena biasanya dalam kebijakan moneter itu akan dikeluarkan, kebijakan moneter kontraktif akan dikeluarkan ketika negara mengalami inflasi yang akan mengakibatkan nilai-nilai barang menjadi naik di pasaran. Jadi naiknya itu hanya sementara. Selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka. Ada yang tahu operasi pasar terbuka itu apa? Tahu. Apa? Nggak tahu. Ya, kalau operasi pasar terbuka yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga. Jadi di sini open market operation atau operasi pasar terbuka itu kita diperbolehkan dengan menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Jadi jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Namun bila pemerintah ingin mengurangi uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga. Seperti itu. Yang kedua yaitu adalah fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Biasanya bank umum itu mengalami kekurangan uang sehingga meminjam kepada bank sentral sehingga bunga akan dinaikkan oleh bank sentral. Yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib atau kas. Rasio cadangan wajib di sini mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menaikkan rasio cadangan wajib. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu himbauan moral. Himbauan moral di sini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Jadi sebagai contoh misalnya menghimbau pihak perbankan untuk berhati-hati dalam memberikan kredit. Yang selanjutnya itu kebijakan kredit ketat, di mana bank akan memberikan kredit dengan bunga dan sistem pembayaran yang lebih ketat dikontrol oleh bank. Nah, di sini ada perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu terletak pada pencegahan dan perbaikan, di mana kebijakan fiskal itu lebih condong kepada mencegah dengan cara yang tidak langsung, namun kebijakan moneter itu lebih condong ke hal perbaikan dari kerusakan perekonomian negara. Biasanya kebijakan moneter itu secara langsung dengan tindakan yang cepat yang akan dilakukan oleh bank sentral. Nah, ada kebijakan dalam menghadapi COVID-19 pandemi yang sedang dialami oleh negara Indonesia. Yang pertama kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, yaitu Indonesia mengambil keputusan dan kebijakan yang komprehensif di bidang kebijakan fiskal, seperti pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Sedangkan kebijakan moneter yang diambil oleh negara Indonesia saat pandemi COVID-19 yaitu sesuai dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang diambil itu harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ada yang bertanya tidak? Oke, Ibu akan memberikan LKPD dan soal-soal untuk kalian jawab. Nanti Ibu akan menanyakan kepada kalian. Ini ya. Nanti kalian jawab ya, ini per kelompok aja ya. Oke, Ibu tunggu sampai 5 menit ya. Silakan nanti kalian bisa baca pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Gimana? Sudah pengerjaan soalnya? Sudah, Bu. Ya udah, silakan skip jawab nomor 2. Pertanyaan nomor 2, jelaskan rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang pemerintah, menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Oh ya, baik. Dari pertanyaan itu ada yang sulit tidak? Tidak, Bu. Oh ya, bagus. Berarti kalian sudah mengerti. Nanti Ibu akan ngasih tugas buat di rumah, dikerjakan supaya kalian bisa lebih memahami materi ini di rumah, dan nanti jangan lupa untuk baca materi berikutnya ya. Iya, Bu. Supaya minggu depan nanti kita bisa membahasnya lebih cepat. Kalian juga sebelumnya sudah membaca-baca dulu materinya. Kan libur, Bu. Ya, kalian libur, tapi kan nanti kalian juga akan masuk lagi. Jadi apa salahnya libur? Tetap belajar di rumah seperti Iya, itu. Bu. Baiklah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Ayo Rizky, pimpin doa lagi. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa ya dipelajari lagi materinya. Minggu depan kita ketemu lagi, dan semoga tetap jaga kesehatan, dan semoga kalian bisa ketemu saya kembali di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.